baik kepada kita para pengikutnya. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang apa? Tentang syarat sahnya salat. Di mana pengarang kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah menyebutkan ada 9 syarat sahnya salat. Taib, yang pertama dari syarat sahnya salat adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Yang keempat adalah yang keempat suci dari hadas besar dan hadas kecil. Taib. Kemudian yang kelima duhulu waktu sholat, yaitu telah masuk waktu sholat. Kemudian yang keenam menutup aurat, yang dimana pakaian tersebut tidak menampakkan kulit. Ya, kalau laki-laki auratnya dari mulai pusar sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh badan kecuali muka dan tangan. Kemudian yang ke berapa? 7. Yang ke-7 suci dari najis. Yang dimana najis itu memiliki atau berada di 3 tempat. Tempat yang pertama adalah pakaian, badan, dan tempat sholat. Maka kita harus perhatikan kebersihan 3 tempat tersebut dari najis. Taib. Kemudian yang ke berapa? 8. Yang ke-8 adalah menghadap kiblat. Kemudian yang ke-9 niat. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tidak diucapkan atau dilafadzkan, tapi niat itu di dalam hati. Taib. Kemudian syarat sahnya salat ini apabila ditinggalkan salah satunya, maka salat tersebut tidak sah. Taib. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu arkanuha. Al-mas'alatu ar-rabi'atu fi arkaniha. Permasalahan atau bagian yang keempat, yaitu rukun-rukun salat. Baik. Nanti ada rukun salat, ada wajib salat. Kita sudah bahas kemarin apa syarat sahnya salat. Ada nanti rukun salat, ada namanya wajib salat, ada namanya sunnah salat. Baik. Syarat telah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya dan telah selesai. Sekarang kita masuk ke arkan, rukun salat. Apa sih itu rukun salat? Sebelumnya, apa itu rukun? Baik, al-arkanu hiya ma tatakawwanu minhal ibadat wa la tasihhul ibadatu illa biha. Rukun artinya adalah suatu bagian yang menjadi dasar dari sebuah ibadah. Ya, pondasinya ini. Ya, dasar dari sebuah ibadah itu namanya rukun. Wala tasihhul ibadatu illa biha. Dan ibadah tersebut yang tidak ditunaikan rukunnya, maka ibadah tersebut tidak sah. Taib. Wal farqu bainaha wa bainasy syurut. Dan apa sih perbedaan antara syarat dan rukun? Ya, kemarin kita telah membahas tentang syarat. Nah, sekarang hari ini kita bahas tentang rukun. Apa bedanya antara mereka kedua ini? Anna syarta yataqaddamu 'alal ibadah wa yastamirru ma'ah, wa ammal arkan fahiya allati tashtamilu 'alaiha al-ibadah min aqwalin wa af'alin. Baik. Perbedaan antara syarat dan rukun adalah syarat itu ditunaikan sebelum melaksanakan sebuah ibadah. Ingat, syarat itu adanya sebelum melaksanakan sebuah ibadah. Ya, harus ditunaikan sebelum melaksanakan sebuah ibadah. Dan dia berjalan bersama ibadah tersebut. Contohnya apa? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kita harus menunaikan syarat tersebut sebelum kita melaksanakan sholat.
Dan ketika sholat dan ketika kita telah menunaikan sebelum sholat, kita sudah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, kita dalam keadaan bersuci itu bersama berjalan dengan kita melaksanakan sholat. Ya, syarat harus suci itu berjalan bersama dengan sholat. Ya, dia syarat itu adanya ditunaikan sebelum ibadah dan dia akan berjalan bersama dengan ibadah tersebut. Itu namanya syarat. Nah, sekarang rukun. Apa sih rukun? Fahiyallati tashtamilu 'alaiha al-ibadah min aqwalin wa af'alin. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang terkumpul yang berada di suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Gampangnya, rukun itu berada di dalam ibadah, ya. Berada di dalam pelaksanaan ibadah. Beda kalau syarat. Syarat itu sebelum ibadah. Apabila tidak ditunaikan maka tidak sah ibadah tersebut. Kemudian rukun itu di tengah di dalam ibadah tersebut, di dalam diri ibadah tersebut. Apabila rukun-rukun ini tidak ditunaikan maka juga tidak sah. Paham? Taib. Syarat sebelum melakukan ibadah, sedangkan rukun di dalam ibadahnya itu sendiri. Taib. Wa arkanuha 14 ruknan la tasqutu 'amdan wala sahwan wala jahlan wa bayanuha kama yali. Rukun salat itu ada 14. Baik. Syarat ada berapa? 9. Sedangkan rukun ada 14. La tasqutu amdan. Rukun itu tidak akan gugur dikarenakan sengaja meninggalkannya, kemudian lupa ataupun tidak tahu. Nanti kita akan bahas bagaimana ketika kita meninggalkan sebuah rukun dalam sebuah sholat, apa yang harus dilakukan oleh kita, ya. Ketika kita meninggalkan rukun dalam satu rakaat pertama, maka rakaat pertama itu menjadi hangus dan rakaat kedua berdiri menjadi berada atau menjadi posisi rakaat pertama. Nanti kita bahas setelah kita menyelesaikan pembahasan rukun. Kemudian apa sih dari 14 rukun tersebut? Yang pertama, al-qiyamu, yaitu berdiri. Rukun yang pertama yaitu berdiri. Fil fardi 'alal qadiri muntasiban. Berdiri itu ketika melaksanakan salat fardu bagi orang yang kuat, bagi orang yang mampu dengan cara berdiri yang tegak. Ya. Nanti kita bahas bagaimana dengan salat nafilah, salat sunnah. Apakah diwajibkan untuk atau termasuk rukun dari salat sunnah adalah berdiri? Nanti kita akan bahas. Al-muhim, yang penting kalau salat fardu itu rukun yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu, Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan keadaan khusyuk. Dengan keadaan khusyuk. Jadi sebelum ayat ini turun, para sahabat itu ketika sholat itu berbicara. Maka setelah turun ayat ini, maka mereka khusyuk, diam, tidak berbicara pembicara yang bisa membatalkan sholat. Taib. Dan itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 238. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibn Husain, "Shalli qa'iman," salatlah dengan berdiri. Ini salat fardu. Fa in lam tastati' fa qa'idan, apabila engkau tidak mampu maka duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin, apabila engkau tidak mampu juga maka dengan berbaring. Maka ini tahapnya. Berdiri, kalau tidak bisa berdiri duduk. Kalau tidak bisa duduk maka boleh berbaring. Dan ini adalah sebuah keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberatkan kepada seorang hamba apa yang tidak dia mampu. Fa in tarakal qiyam fil fariidah li'udrin kamaradin wa khaufin wa ghairi dhalik fa innahu yu'dharu bidzalik wa yusalli hasaba halihi qa'idan aw 'ala janbin. Apabila seseorang meninggalkan berdiri ketika melaksanakan salat fardu, apabila ada seorang tidak berdiri atau meninggalkan keadaan berdiri ketika melaksanakan salat fardu dikarenakan udzur nih, maka boleh seseorang, apa syaratnya seseorang kalau nggak bisa berdiri dia duduk, kalau nggak duduk dia tidur, ada udzur. Apa udzurnya? Di sini seperti sakit. Ya, mungkin kalau kaki terinjang beling atau apa, nggak bisa berdiri maka duduk. Kalau duduk ada luka di bagian belakang, nggak boleh duduk, maka bisa tidur. Itu sakit. Atau orang yang pusing, ya, pening, tahu pening? Pening itu bahasa masik. Pening itu sakit kepala. Kalau berdiri lama boleh mau rubuh, maka duduk. Itu adalah ciri-ciri atau contoh-contoh dari penyakit. Atau takut, wa khaufin, takut. Biasanya ketika dalam keadaan perang. Biasanya kalau perang kan contohnya lagi bersembunyi di mana, apa sih namanya tuh yang digali itu? Parit. Nah, sholat berdiri kapal ada pelitong lewat. Nah, itu khauf, takut, ya. Kalau nggak sholat berdiri kapal ada pelitong, ada orang tembak, mati. Maka sholat dengan keadaan duduk. Kalau duduk masih ada pelitong, boleh berbaring. Contohnya ketika takut ada binatang buas, kejar penghuni apalah, penghuni tiarap. Kalau seandainya waktu sholat telah datang, maka nih waktu sholat ketika telah datang, maka semuanya wajib melaksanakan walaupun dia sakit. Bahkan perang aja kita wajib melaksanakan sholat, sehingga ada tata cara sholat ketika perang, ada tata caranya yang di depan gantian, nanti kita akan bahas. Ya, dalam keadaan takut boleh, ketika kita takut maka boleh duduk ataupun tidur. Ada hewan buas, apabila kita berdiri ataupun duduk maka akan diterkam mati. Maka boleh melaksanakan sholat dengan keadaan berbaring atau yang lain, alasan-alasan yang lainnya. Fa innahu yu'dharu bidzalik, dan dia diberikan uzur dengan alasan-alasan tersebut. Wa yusalli hasaba halihi qa'idan aw 'ala janbin, maka dia salat dengan keadaan yang bisa dia lakukan, imma dia duduk ataupun dia berbaring. Kita masuk amma salatun nafilah. Bagaimana dengan salat sunnah? Apakah berdiri termasuk rukun dalam salat sunnah? Fa innal qiyama fiha sunnatun wa laisa ruknan. Berdiri ketika salat sunnah itu hanya sunnah, bukan rukun, ya. Berdiri ketika salat sunnah itu sunnah. Paham? Berdiri ketika salat sunnah itu sunnah, bukan rukun. Maka kalau rafi salat sunnah dan keadaan duduk boleh. Sah salatnya? Sah. Kalau malas, malas. Rafi malas dari bawah, mungkin habis ada pak ikan, nasi tinggal sedikit, malas lala begini. Dia salat sunnah duduk. Sahnya enggak salatnya? Sah. Yakin? Baik, sah salatnya. Dengan alasan apa? Walaupun dengan alasan malas, boleh. Ya, salat duduk sekali-kali coba enggak apa-apa. Tapi nih, lakin salatul qiyami fiha afdal min salatil qa'id liqauli sallallahu alaihi wasallam salatul qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Akan tetapi lebih afdal, lebih utama, lebih baik adalah salat sunnah dengan keadaan berdiri. Karena kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Pahalanya orang salat sunnah dengan berdiri atau pahalanya
orang yang sholat sunnah dengan keadaan duduk itu pahalanya hanya setengah dari yang berdiri. Ustaz, berapa DP pahala? Wallahu a'lam. Saya ingin tahu, itu perkara Allah Subhanahu wa taala. Intinya setengah dari pahala orang yang sholat dengan berdiri. Apa sih dalilnya bahwasanya kita boleh sholat nafilah atau sholat sunnah? Nafilah itu bahasa lain dari sunnah. Sholat sunnah dengan keadaan duduk. Baik. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan sholat malam apabila dulu Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat malam dengan keadaan berdiri. Ya, sholat malam itu panjang Nabi, sampai dulu diceritakan bahwasanya kaki Nabi Muhammad SAW sampai bengkak. Tuh, bayangkan berapa lamanya itu, sampai bengkak. Nah, kadang-kadang Nabi berdiri, walailan tawilan qa'idan, kadang-kadang dengan qa'idan, duduk. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman, apabila Nabi SAW salat dengan berdiri, maka beliau rukuk dengan keadaan berdiri. Apabila Nabi SAW salat dengan keadaan duduk, maka beliau rukuk dengan keadaan duduk. Ya, ini adalah dalil bahwasanya kita boleh melaksanakan salat nafilah dengan keadaan duduk, karena berdiri bukan dari rukun salat sunnah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib, kemudian Nabi SAW disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya pahala seorang yang sholat sunnah dalam keadaan duduk itu setengah dari pahala orang yang sholat dengan keadaan berdiri. Apakah itu berlaku bagi Rasulullah SAW? Apakah ketika Nabi Muhammad SAW sholat dengan keadaan duduk pahalanya setengah sama dengan orang? Tidak. Nabi SAW sholat dengan keadaan duduk, tapi pahalanya itu seperti pahala orang yang berdiri. Itu sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang pahala orang yang duduk. Kemudian ditanya kepada beliau, apakah pahala engkau sholat dengan keadaan duduk, engkau dapat pahala yang setengah. Lakinni lastu ka'ahadin minkum. Kemudian Rasulullah SAW, saya itu tidak seperti kalian. Dan ini merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang umatnya kalau sholat sunnah dengan keadaan duduk, maka pahalanya setengah. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berdiri. Dan ini merupakan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaan, bagaimana ketika bagaimana kalau orang tidur sholat dengan keadaan berbaring? Apakah pahalanya sama seperti duduk? Sama. Apakah lebih kecil dari duduk? Tidak. Kalau dia sholat dengan keadaan duduk, dia mendapatkan pahala setengah dari orang yang sholat dengan berdiri. Dan orang yang sholat dengan berbaring, maka dia akan mendapatkan setengah dari pahala orang yang duduk.
Ini salat sunnah. Sebagaimana hadis dari Imran bin Husain, inna shalla qa'iman in shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajri qa'id. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, barang siapa yang salat dengan keadaan duduk maka dia memiliki setengah pahala dari orang yang salat dengan keadaan berdiri. Dan barang siapa yang salat dengan keadaan tidur berbaring maka dia akan mendapatkan pahala setengah pahala dari orang yang melaksanakan salat duduk. Dan ini perkara salat nafilah, yaitu salat sunnah. Pertanyaan lagi, bagaimana kalau salat wajib? Tadi kan salat sunnah itu orang mengerjakan terserah orang, ya ada alasan. Mau malas boleh, gara-gara malas boleh, suka-suka ngoni boleh. Nah sekarang salat wajib. Apakah orang yang salat dengan duduk, ya, salat wajib boleh nggak dengan duduk? Boleh. Dengan syarat apa? Uzur. Nah apakah orang yang salat dengan keadaan duduk pahalanya setengah dengan dari orang yang salat wajib dengan berdiri? Tidak. Hah? Kira-kira setengah atau satu? Taib. Sebagaimana dari hadis Abu Musa al-Asy'ari rahimahullahu taala, bahwasanya orang yang salat karena duduk karena sakit atau uzur, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang salat dalam keadaan berdiri. Ini salat wajib. Kenapa? Karena dia melaksanakan salat duduk itu karena uzur. Kalau seandainya tidak uzur, maka dia akan salat dengan berdiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau melaksanakan safar, ya, kemudian dia melaksanakan sebuah ibadah, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dia diberikan pahala seperti dia salat. Contohnya dia salat dalam keadaan sehat, maksudnya dalam keadaan berdiri, maka pahalanya sama. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian rukun yang kedua adalah takbiratul ihram fi awwaliha wa hiya qaulu Allahu akbar. Rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Apa sih itu takbiratul ihram? Apa artinya takbiratul ihram? Ucapan Allahu akbar. Allahu akbar. Ihram apa? Pengharaman. Takbir namanya kalau di bahasa Indonesia namanya takbir pengharaman. Kenapa dinamai pengharaman? Baik, kita lanjut dulu. Wahya qaulu Allahu akbar. Takbiratul ihram itu apa sih? Ketika orang salat apakah mengangkat tangan? Tahu enggak nih? Ketika takbiratul ihram pertama kan habis baca? Hah? Habisnya baca apa? Pada langsung Allah, ketika mengangkat tangan Allahu akbar. Angkat tangan. Nah, takbiratul ihram itu mengangkat tangannya atau ucapan Allahu akbar? Ucapan Allahu akbar. Maka orang yang sholat kemudian dia tidak mengangkat tangannya, dia langsung datang Allahu akbar, sah nggak sholatnya? Sah. Karena mengangkat tangan itu termasuk sunnah. Dan mengangkat tangan itu dalam sholat ada berapa tempat? 3. Hah? 3. Yang bilang 2 angkat tangan. Hah? Ada 4. Baik, yang pertama Rizki. Di mana Rizki? Mengangkat tangan ketika sholat. Begini, mengangkat tangan begini, bukan begini. Ketika sholat ada 4 tempatnya. Yang pertama di mana Rizki? Ketika apa namanya? Ketika takbiratul ihram yang pertama. Kemudian yang kedua Arul, ketika kapan mengangkat tangan? Ketika ruku. Bagaimana ini? Dari mana ke mana? Bangkit dari sini. Bagaimana? Taib. Ya. Andika, yang kedua kapan? Tasyahud awal kan? At-tahiyatul begini.
Yang bagaimana? Berurutan. Dari takbiratul ihram itu apa dulu yang ketika sebelumnya ketika mau sujud, mau ruku, 2. Yang ketiga kapan, Fahri? Bangkit dari ruku. Yang keempat kapan, Jaki? Pas tahiyat bangkit dari tahiyat. Baik, ketika bangkit dari tahiyat awal. Dan ini 4 tempat kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Maka yang dimaksud dengan takbiratul ihram dalam rukun ini adalah ucapan Allahu Akbar. Apakah kita boleh mengganti Allahu Akbar dengan ucapan yang lainnya? Tidak boleh. Tahu dari mana ini boleh? Hah? Ada perbedaan ulama tentang ucapan ketika takbiratul ihram. Abu Hanifah mengatakan, jumhur ulama mengatakan hanya takbiratul ihram hanya kalimat Allahu Akbar. Wa amma Abu Hanifah itu boleh selain Allahu Akbar. Contohnya Allahul A'zam. Ya, intinya lafaz tersebut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Abu Hanifah. Allahul A'zam atau Allahul Ajal. Ya, Allah Maha besar, sama. Apakah? Wallahu taala a'lam, yang pendapat rajih adalah pendapat jumhur ulama, yaitu perkataan takbiratul ihram itu adalah perkataan Allahu Akbar. Taib. Kenapa? Li'annahu lam yunqalu anhu sallallahu alaihi wasallam udur an hadhihi al-lafaz fil iftitahi salati hatta faraqa ad-dunya wa ala wujubi lafzi bi'ainihi fi iftitahi salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan selain melafazkan kalimat Allahu Akbar sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Itu alasannya. Baik. Kita lanjutkan. Yaitu perkataan Allahu Akbar la yujzi'uhu ghairuha. Maka pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya maka perkataan selain Allahu Akbar itu tidak bisa menggantikan kalimat Allahu Akbar. Maka takbiratul ihram itu hanya ucapan kalimat Allahu Akbar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li musii'is shalah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang rusak salatnya. Ini hadis namanya itu musii'us shalah. Ya, musii'us shalah, hadisnya namanya musii'us shalah, yaitu orang yang rusak salatnya. Dan itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam majelis, kemudian datang seorang laki-laki sahabat Nabi, kemudian dia langsung sholat. Ketika dia selesai sholat, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, kemudian sholatlah. Sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Kemudian faraja'a yusalli kama shalla. Kemudian laki-laki ini dia sholat kembali. Summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Seberapa kali? 2. Dia kembali sholat lagi. Kemudian dia selesai sholat, dia datang kepada Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik. Sampai yang berapa kali? 3. Kemudian dia balik lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi dia bilang, walladzi ba'atsa bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Ini laki-laki ini bingung, kenapa salatnya ini tidak disuruh salat lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, walladzi ba'atsa bil haqq, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. Ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Saya tidak bisa melaksanakan salat lebih baik daripada ini, maka ajarilah
saya. Dan di sini muncullah sabda Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana tata cara salat. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau ingin salat maka takbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian membaca apa yang memudahkan bagimu dari Quran. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai engkau ruku dengan keadaan tumaknina. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau sujud dalam keadaan tumaknina. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian berdiri lagi sampai engkau duduk dalam keadaan tumaknina. Faf'al dzalika fi shalatika kulliha. Maka kerjakanlah sebagaimana yang aku bilang pada setiap salatmu. Baik. Dan itu adalah hadis musii'us shalah, orang yang rusak salatnya. Di situ Nabi SAW dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau mendirikan salat, maka kabbir, bertakbirlah. Maksudnya kalimat Allahu Akbar. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Nih. Salat itu tahrimuhat takbir. Salat itu apa di situ artinya? Salat itu yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah taslim. Maksudnya apa? Takbir itu sebagai pengharaman dan salam itu sebagai penghalalan. Apa artinya? Takbir itu sebagai pengharaman dan salam itu sebagai penghalalan. Apa maksudnya? Takbir di situ disebutkan takbir sebagai pengharaman. Maksudnya apa? Ketika orang takbir, maka haram bagi orang untuk melaksanakan sesuatu yang di luar salat, berbicara, makan, minum, apalagi tidur, bermain, maka diharamkan ketika sholat. Maka kita mulai takbir Allahu Akbar. Maka perkara-perkara yang tadi yang bolehnya dilakukan sebelum sholat, maka ketika orang takbir Allahu Akbar, maka di semua kegiatan tersebut diharamkan. Berbicara awalnya boleh kan sebelum takbir, boleh. Kemudian bermain, makan, minum. Nah, ketika takbir maka perkara-perkara tersebut diharamkan. Wa tahliluhat taslim, dan penghalalannya adalah salam. Ketika termasuk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka boleh berbicara. Perkara-perkara yang sebelumnya diharamkan ketika sholat, maka boleh lagi kita kerjakan, bermain, bercerita, makan, minum, dan lain sebagainya. Ini maksud daripada takbir itu sebagai pengharaman dan salam itu sebagai penghalalan. Ini maksudnya. Taib. Fala tanaqilu sholatu biduni takbir. Maka salat itu tidak akan diterima, tidak akan sah tanpa dia takbir atau mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Taib. Itu adalah rukun yang kedua. Taib. Rukun yang ketiga, qiraatul Fatihah murattabatan fi kulli rak'atin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab wa yustasna min zalikal masbuq idza adraka al-imama raqi'an aw adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qira'atil Fatihah wa kadzalikal ma'mum fi al-jahriyah yustasna min qira'atiha lakin law qara'aha fi sakatatil imam fa inna dzalika aula akhdan bil ahwat. Taib, iqra' laka ya alur baca alur. Nomor 3, rukun yang ketiga, membaca Al-Fatihah secara berurutan dan berurutan di setiap rakaat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, kecualikan darinya adalah makmum masbuk, ketinggalan yang mendapatkan imam dalam keadaan rukuk atau dia mendapatkan berdirinya imam namun tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Demikian juga makmum dalam salat jahriyah
dikecualikan dari membacanya, tetapi kalau dia membaca di selagi diamnya di imam, maka hal itu lebih baik untuk mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Baik, rukun yang ketiga yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nih, maka bagi yang nyanda tadi saat di kelas ada yang nyanda baca surat Al-Fatihah ketika makmum. Nah, sekarang sudah tahu, maka tidak ada lagi uzur untuk kalian. Baik. Qiraatul Fatihah murattabatan fi kulli rak'ah, yaitu membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa yustasna min dzalikal masbuq. Nah, membaca surat Al-Fatihah itu wajib, rukun dari salat. Taib. Dikecualikan, yaitu orang yang masbuk. Apa itu masbuk? Orang yang ketinggalan. Idza adrakal imama raki'an. Pertama, kapan dia baca Al-Fatihah? Ketika dia dapat riki Pak Imam ruku, maka dia langsung ruku. Takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Dia enggak baca Al-Fatihah, boleh. Dia tidak membaca Al-Fatihah ketika itu, boleh. Dia mendapati imam ketika ruku. Au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'hu min qiraatil Fatihah. Atau dia dapat Pak Imam tapi tidak cukup bagi dia untuk membaca surat Al-Fatihah. Contohnya ketika dia ghairil maghdubi alaihim, itu kan Al-Fatihah. Tapi surat apa? Imam Al-Fatihah, imam baca surat fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ketika itu senyap dia baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Tapi dia dapat riki Pak Imam berdiri, tapi tidak cukup bagi dia untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka bagi dia tidak mengapa membaca surat Al-Fatihah, maka dia langsung rukuk bersama imam. Karena dijadikan imam itu untuk diikuti. Innama ju'ila liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ketika imam rukuk, maka kita rukuk. Nih ada sebagian orang pernah, mana sering mau kedapet? Iya. Apa? Nah, dia mau dulu aja imam, tak mau dusuk pangan. Saya memang begitu. Dia imam bahkan imam sujud, dia baku riki. Allah, dia ruku berdiri lagi. Dia dusu. Dan ini adalah salah. Ketika kita mendapati imam dalam keadaan apapun, maka kita harus mengikuti imam. Ada yang sampai membaca Al-Fatihah dia belum kelar, dia ada yang sama-sama imam. Sama-sama imam. Biasanya itu ketika rakaat kedua atau rakaat ketiga yang tidak diucapkan. Dia begini. Imam suruh ruku, bahkan ada yang coba diri dia masih begini. Tak tinggal. Lalor. Ya. Inna maju imam liutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka ketika imam ruku, walaupun orang bacaan belum kelar, maka orang ikut. Contohnya ketika orang sujud. Nah, kita dianjurkan untuk membaca doa. Nah, membaca doa itu bukan hanya di sujud terakhir. Membaca doa, salah satu tempat yang mustajab untuk waktu yang mustajab yaitu ketika sujud. Bukan sujud yang terakhir, tapi semua sujud. Kalau imam sujudnya lama, ya bakuriki baca doa. Tapi kalau ingat doa panjang, imam pindah gerakan, maka orang ikuti. Jangan tapi doa belum kelar. Ya Allah, tapi mama ini belum kelar. Dia belum, ya Allah, tapi kakek belum berdoakan, tapi nenek dia berdoa terus. Imam rakaat apa dia baru rakaat pertama. Aneh tidak nama. Taib. Jadi imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Walaupun orang bacaan belum selesai, maka orang langsung mengikuti imam. Taib. Kita kembali ke buku, yaitu kapan dikecualikan orang tidak membaca Al-Fatihah, yaitu ketika dia masbuk mendapati imam keadaan ruku, maka langsung ruku. Kemudian dapat keadaan imam berdiri, dia berdiri tapi tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian imam ruku, maka dia langsung ikut ruku tanpa membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, ketika menjadi makmum jahriyah,
Salat jahriyah itu salat yang jahar. Apa jahar? Yang dikeraskan. Ada jahriyah, ada sirriyah. Ada jahriyah, ada sirriyah. Kalau jahriyah itu contohnya salat sirriyah. Sirriyah itu zuhur dan asar. Jahriyah itu maghrib, isya dan subuh. Jumat itu apa? Jahriyah atau sirriyah? Jahriyah. Maka kalau jahriyah ketika imam membaca surat Al-Fatihah orang mendengarkan. Ini hanya ada di rakaat pertama dan kedua. Rakaat ketiga dalam sholat maghrib kita harus membaca surat Al-Fatihah. Rakaat ketiga dan keempat sholat isya, maka kita harus membaca surat Al-Fatihah. Mau baca surat pendek terserah. Sholat subuh rakaat ketiga, nah dah. Taib. Ya, rakaat ketiga sholat maghrib dan rakaat ketiga dan rakaat ketiga dan rakaat keempat sholat isya kita harus membaca surat Al-Fatihah. Beda di dua rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya dan dua rakaat sholat subuh, maka kita mendengarkan bacaan imam. Yustasna min qiraatiha lakin law qara'aha min fi sakatatil imam fa inna dzalika aula akhdhan bil ahwat. Akan tetapi kalau dia baca Al-Fatihah ketika imam diam, contohnya habis waladhdallin amin, imam berdiam. Mungkin imam berpikir surat apa yang mau baca. Kadang-kadang kan imam kan lupa toh, maksudnya bingung, habis belum terpikir mau baca surat apa toh, dia diam. Nah, kalau dia diam itu bakuriki baca Al-Fatihah. Itu lebih afdol. Akhdan bil ahwad, dan ini lebih ke hati-hatian. Kalau imam berdiam, tapi kalau imam baca terus ya nggak apa-apa. Kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau sholat zuhur semuanya orang wajib membaca surat Al-Fatihah. Surat asar juga harus membaca surat Al-Fatihah. Walaupun orang makmum baca. Kemudian sholat maghrib rakaat ketiga baca, rakaat ketiga dan keempat baca, karena Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat. Taib. Jadi ada 3 keadaan seseorang diperbolehkan atau dikecualikan untuk tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama, keadaan pertama kapan? Ketika masbuk dan dia mendapati imam dalam keadaan ruku. Keadaan pertama. Keadaan kedua, ketika ada 3 keadaan dikecualikan tidak membaca Al-Fatihah. Yang pertama ketika masbuk dan mendapati imam dalam keadaan ruku. Yang kedua, mendapati imam dalam keadaan berdiri tapi tidak cukup untuk waktunya, itu tidak cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, ketika sholat jahriyah, ketika imam kita menjadi makmum, ya imam wajib membaca surat Al-Fatihah, orang mendengarkan. Ini 3 pengecualian dari membaca surat Al-Fatihah. Taib. Yang keempat yaitu ar-ruku'u fi kulli rak'atin liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Rukun yang keempat yaitu ruku. Rukun yang keempat itu ruku dalam setiap rakaat. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Surat Al-Hajj ayat 77. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam summa rka' hatta tatma'inna raki'an, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis musii'us shalah, yaitu orang yang rusak salatnya, summa rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai kamu rukuk dalam keadaan tumak-nina. Apa itu tumak-nina? Nanti ada di pembahasan. Taib. Ini yang rukun yang keempat. Taib. Rukun yang kelima dan keenam. Raf'u min ruku'i wal i'tidal minhu qa'iman liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadisil musi' warka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Radit Iqra. 5 dan 6. 5 dan 6, bangkit dan tidak dari rukuk dalam keadaan berdiri.
berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, orang yang sholat dengan guru warka hatta tatma'inna ruki'ah thumma rufa' hatta tadila qa'imah. Rukuklah sehingga kamu tumaknina dalam keadaan rukuk, kemudian bangkitlah sehingga kamu beriktidal dalam keadaan berdiri. Ya, yang kelima dan keenam yaitu berdiri dari ruku kemudian berdiri iktidal. Taib. Kemudian yang ketujuh, as-sujudu liqaulihi ta'ala wasjudu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musi summa asjud hatta tatma'inna sajidan wa yakunu sujudu fi kulli rak'atin marrataini ala al-a'dha'is sab'ah al-madhkura fi hadis Ibn Abbas wa fihi umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum al-jabhatu wa asyara biyadihi ila anfihi wa yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Taib. Rukun yang ketujuh adalah sujud. Nih rukun nih. Ada enggak orang habis ruku dia langsung berdiri baca Al-Fatihah, habis iktidal dia enggak ruku? Mungkin enggak? Mungkin kalau lupa. Tapi jarang orang yang lupa sujud itu jarang. Taib. Rukun yang ketujuh adalah sujud, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77, wasjudu, dan sujudlah kalian. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musi, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis musii'us shalah, itu orang yang rusak salatnya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau sujud dalam keadaan tumak-nina. Wa yakunu sujudu fi kulli rak'atin marrataini, dan sujud dalam setiap rakaat itu ada berapa kali? Sujud dalam setiap rakaat ada berapa kali? 8. Wih 8. Ruku dalam sujud ruku itu kan. Sujud dalam salat pada setiap rakaatnya itu ada 2 kali. Alal a'dha'is sab'ah al-madhkura fi hadis Ibn Abbas, dan sujud itu ketika sujud kita ada 7 anggota yang menempel ke lantai. Nih ingat ada 7, mesti tak kena tempat sujud kita. Ada tuh 7 sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas. Wa fihi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud dalam 7 anggota tubuh. Apa 7 anggota tubuh? Taib, yang tahu. Nah, Caki Chen. Pertama, hidung. baru kedua tangan. Jadi berapa? 3. Hah? 3. Terus? Lutut, kedua lutut. Testa bahasa Thailand. Bahasa Indonesia apa testa? Jidat. Terus satu lagi? Baru ini kedua kaki, sila kedua. Hah? Jadi 1. Hah? Nggak pakai kaki 2, kanan kiri. Lutut kan 2, kanan kiri hitung 2. Kaki kanan kiri hitung 2. Lah apa nggak punya? Ini jadi 1. Tapi siapa yang bisa? 7. Hah? Yang lain? Dia tak lebih 1, 8. Nah, Dika. Yang pertama. Tangan berapa? 2. Hah? 2. Hidung? Hidung jidat berapa? 2. Hah? Buku-buku. Berapa? 2. Hah? Terus? Jari berapa? Mana cuma 1, sampai kaki taruh di lantai. Taib. Mendengar. Sab'ati a'zum, yaitu 7 anggota sujud. Yang pertama adalah al-jabha wa asyara biyadihi ila anfihi, yaitu testa. Testa just bangun mengerti. Testa deng idong. Itu satu paket karena dia masih termasuk dalam bagian kepala. Muka.
muka. Jadi dia satu. Jidat, testa, deng, idong. Seberapa satu? Kemudian kedua telapak tangan. Berapa? Dua dong. Kanan kiri dua. Jadi berapa? 3. Kemudian apa lagi? Buku-buku itu berapa? 2. Kemudian Jari kaki. jari kaki 2. 7. Pas toh? Pas 7. Tapi Ustaz, kalau di kaki cuma 1. Ada orang yang cacat, qadarullah dia celakaan, kakinya cuma 1. Pinjam orang kaki? Uzur. Uzur. Maka dia sujud dengan anggota sujudnya yang ada, atau tangan sunnah tidak ada. Sujud pakai kepala begini. Ya sudah, atau pakai siku. Nah, sujud itu siku enggak nempel. Jadi dihitung ini yang nempel, diangkat dikit. Baik, jadi 7 anggota sujud itu harus kena di di tempat sujud. Ada yang paling sering kesalahan. Ketika sujud apa yang banyak tempel? Hidung. Jadi rupa mau ini apa dia nama? Mau salto muka. Ingat, meninggalkan satu anggota sujud, maka dia meninggalkan rukun, ya. Karena rukun sujud itu terdiri dari 7 anggota tubuh, ya. Makanya hati-hati ketika sujud, hidung dan jidat dia harus nempel. Ada yang di kaki diangkat, ada nggak nempel diangkat begini. Kalau tangan susah, kalau tangan pasti dia nempel. Kalau dia nempel bagaimana dia mau sama ya? Dia tahan di kepala. Tapi ala kulli hal, yaitu adalah 7 anggota sujud. Muka jidat, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua jidat dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua jari jemari kaki. Taib. Mungkin yang terakhir ini yang ke-9 dan ke-8 dan 9. Raf'u minas sujudi wal julusu bainas sujudatain. Liqauli sallallahu alaihi wasallam lil musyi'i summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Yang ke-8 dan yang ke-9 yaitu bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu ada berapa caranya? 3. 3. Jaki apa 3? Duduk di antara 2 sujud itu ada caranya. Cara duduknya ada berapa? 3. Nah. Di antara 2 sujud ya. Di antara 2 sujud. Di antara 2 sujud. Bukan tasyahud akhir. Paham? 2. Yaitu iftiros dan ik'a. Rafi bagaimana duduk ik'a? Coba Rafi. Nah, taib. Itu duduk ik'a. Iftiras bagaimana Rafi? Taib. Tawarruk. Nah, paham? Taib. Ala kulli hal, dan ini adalah termasuk dari rukun-rukun salat, dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, di mana kita akan masuk ke rukun yang ke-10, 11, 12, 13 dan ke-14. Taib. Ada yang ingin bertanya? Taib. Pak Muji, Kenapa? Niatnya itu termasuk di mana, Bagas? Di hati. Astagfirullah. Astagfirullah. Niat itu masuk dalam apa? Niat wajib. Apa sholat? Niat itu masuk di apanya sholat? Syarat. Nah, ini telah dibahas di pertemuan sebelumnya Pak Muji. Niat itu masuk di syarat. Di mana niat itu ditunaikan sebelum sholat. Karena syarat itu ditunaikan sebelum melaksanakan sholat. Maka niat sebelum melaksanakan sholat. Ngoni berdiri bajalan ke masjid itu sudah niat untuk sholat. Tapi ketika mau sholat diniatkan lagi. Sholat apa? Sholat zuhur kah, asar kah, maghrib kah,
Isya kah? Seperti kemarin orang apa? Ketika hujan menjamak salat. Ketika jamak salat asar di salat zuhur namanya jamak Jamak qobli. Jama Jamak. Termasuk pernah tahu satu kali, baru pertama kali hitungan itu. takdir. Jamak takdim, makanya tulis jamak takdim. Itu mengerjakan dua waktu salat di awal waktunya. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Maghrib dan isya dikerjakan waktu maghrib. Namanya itu jamak takdim. Takdim. Kalau jamak takhir itu dikerjakan di waktu yang kedua, yaitu zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Maghrib dan isya di waktu isya. Kemudian isya dan subuh. Boleh enggak? Enggak boleh. Ketika menjamak atau nanti termasuk di jamak dan qasar. Qasar itu memotong, meringkas. 4 rakaat jadi 2. Kalau maghrib dipotong jadi 2. maghrib tidak dipotong. Maghrib tetap 3. Baik. Ala kulli hal, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dari sesungguhnya yang salah itu dari diri Anda sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terbebas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Wallahu taala a'lam. Haya nakhtim hadha al-majlis bi du'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.